Ya, dimulai juga teman-teman babak Armageddon game Grandmaster Caruana melawan Grandmaster Carson. Ya, putih 10 menit, hitam 7 menit. Apabila terjadi hasil remis, maka Magnus dianggap memenangkan pertandingan teman-teman. Ya, Italian game dipilih. E4 E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5. Dua gajah di petak C4 dan C5. Akan ada increment atau bonus waktu 10 detik setelah langkah ke 41. Gajah G5, H6, bishop ke petak H4. Yang menang dapat 1,5 poin, yang kalah 1 poin. A6 dimainkan, putih langsung menjawab taktis A4. Magnus Carlsen pindahkan bishop mundur ke petak A7. Putih kuda B ke petak D2, hitam menteri ke petak E7. Ya, Caruana ternyata tidak berani untuk bermain dengan variasi yang sama atau pembukaan yang sama ya, yaitu Ruy Lopez tadi. Di catur klasik dia bermain dengan Ruy Lopez, tapi di catur Armageddon game dia bermain dengan Italian game. B4, dobrak lewat sayap menteri. Apakah Magnus akan mendobrak dengan langkah G5? Belum ternyata, tapi dia manuver kuda mundur ke petak D8. Berarti dia akan pindah ke petak E6. Yes, betul, kuda naik ke petak E6. Wah, ini menarik ya, bukan bishop yang ditukar ke petak E6 tapi kuda. Berarti kudanya akan loncat lagi ke petak F4, menekan petak G2. Manuver yang perlu kita tiru teman-teman kalau kita bermain sebagai buah hitam di Italian game nih. Ya, Caruana nggak mau diem aja. Ya, dia dobrak lewat petak center dengan D4. Wah, nggak rugi nih satu pion. Apa respon Magnus? Ya, bishop kuda ke petak F4 melanjutkan idenya. Putih harus hati-hati ya, karena berikutnya bisa jadi bishopnya naik ke petak G4. Apa jawaban dari Caruana? Ya, tidak bisa lama-lama, benteng ke petak E1 untuk menjaga ritme waktu ya, dimana dia unggul. Yes, Magnus Carlsen benar mainkan langkah bishop ke petak G4. Kuda ke petak F1. Pelan tapi akurat. Ya, apakah hitam akan G5? Masih berpikir Magnus Carlsen. Apa prediksi teman-teman? Ya, Magnus Carlsen ternyata memindahkan kuda lagi ke petak G6. Wah, jadi baru kudanya sudah pindah berapa kali ya dari petak B8, C6, D8, E6, F4, G6. Ya, kemudian melakukan pertukaran bishop dan kuda. Apakah akan berani mengambil satu pion di petak D4? Ya, putih apabila makan dengan pion, saya rasa harus hati-hati karena ada ide hitam dengan H5 ya. Ya. Yes, Magnus Carlsen mengambil keuntungan satu pion. Ya, apakah Caruana akan mendobrak petak center dengan E5 untuk mengambil pion di petak B7? Caruana pernah menjadi juara Italia dan sekarang membela Amerika Serikat. Ya, makan pion D4 artinya Magnus mengambil pion D4. Satu pion keunggulan keunggulan hitam. Putih benteng ke petak D1. Jawaban hitam, kuda naik ke petak E5 terlebih dahulu. Ancam balas ancam.
Ya, saya rasa apabila bishop makan kuda, maka sepertinya akan dimakan dengan pion. Ya, ide bagus dari putih, menteri ke petak B3, dan Magnus mundurkan bishop ke petak A7. Ya, kuda E3 mungkin putih akan mainkan untuk kuda F5 atau raja H1 dulu baru F4. Ya guys. Nah, ini kelelahan pasti ya. Putih melangkah. Middle game yang sangat menarik untuk dibahas. Kita unggul 1 pion ya. Dan juga waktu yang semakin mendekati waktu dari lawannya. Ya, Caruana mainkan kuda E3. Tujuan naik ke petak F5 atau D5. Ya, apa jawaban dari Caruana? Apakah G6? Sorry, jawaban Magnus ya, G6. Tidak, ternyata melakukan pertukaran bishop dan kuda. Benteng makan dan Magnus kembali mainkan kuda H5. Ini bukan langkah yang tepat. Ya, apa jalan berikutnya teman-teman? Bishop makan kuda dimakan lagi dengan pion. Kalau dimakan pakai pion gimana guys? Ya, bishop ke petak E2. Terjadi pertukaran pada petak G3. Lagi-lagi Caruana tidak bisa manfaatkan posisi yang menarik tadi, harusnya bishop E5. F4 sudah dimainkan, bishop ke petak F3. Ingat ya, hitam sedang unggul pion teman-teman. Di bawah 4 menit, Magnus Carlsen baru 25 langkah. Oh, ternyata A5 dan manuver kudanya. Wah, maaf nih teman-teman kalau saya agak keliangan nih. Karena ini udah jam 2 lewat guys. Ya, benteng ke petak D8. Ya, apa jawaban dari Caruana? Apakah akan mendobrak dengan jalan pion E5? Menarik untuk dimainkan. Malah ngeliatin partai lain ya. Benteng double. Ternyata Caruana mainkan baterai. Ya, Magnus mendobrak dengan langkah C6. Lagi-lagi membuka harapan buat putih. Karena evolution bar-nya meningkat. Ya, bukan langkah yang tepat ya. Makan E5. Kalau D5 benteng C1 atau benteng C3. Langsung ngancam. Ayo Caruana.
Ya, makan pion C6, dimakan lagi. Benteng C1. Ya, di 2 game sebelumnya ya, di babak Armageddon game, Magnus kalah melawan Wei. Ya, Raja menghindar ke petak kedua, ada ancaman diagonal. Dan Magnus mengambil pion A4 karena ada ancaman menteri mengancam benteng, guys. Aduh. Ya, apa jawaban putih? Pionnya lama-lama habis nih. Dan waktunya juga udah mau sama, guys. Ya, 3 menit di bawah Caruana. Apakah benteng ya belum jalan juga. Finally akhirnya jalan benteng A3. Ya, menteri ke petak F2. Putih lakukan pin menteri di petak A7. Dan juga kuda di C5. Apa jawaban Magnus Carlsen nih, guys? Karena ada ide mau E5 ya. Ya, benteng D7 ternyata. Wow. Kalau remis maka dianggap hitam memenangkan pertandingan ya. Itu udah ada tulisannya black win withdraw. Jadi ibaratnya putih kalau Armageddon game itu harus menang karena waktunya lebih banyak. Oh, kuda ke petak E4 kembali dimainkan oleh Udang. D4 sudah dimainkan oleh Magnus Carlsen. Ya, menawarkan pertukaran queen ya. Padahal di sini bishopnya lagi mengancam benteng, guys. Ya, menteri masuk ke petak E3, menteri ke petak A3, pertukaran queen. Malah Magnus Carlsen yang unggul, guys. Dan sudah 2 pion ya. Sulit buat Caruana untuk bisa mengimbangi permainan menurut saya. Ya, remis saja sudah cukup buat Magnus ya. Ya, udah di petak E4 makin diperkuat dengan jalan F5. Putih menekan pion di petak C6. Bisa dijaga lagi dengan benteng F6 atau benteng ke petak C8. Benteng F6 naik dari partai. Caruana mulai dengan E4, E5. Kemudian Italian game berbeda dengan senjata yang dipakai di catur klasik, yaitu Ruy Lopez. C3, kemudian D6, bishop G5, A6 mengancam bishop A4, kemudian A6, A4, bishop mundur, kuda BD2, menteri E7, B4, kuda D8. Ini manuver dari hitamnya menarik banget sih. Dan di sini ya. Kemudian benteng E1, bishop G4, kuda F1, kuda petak G6 dan makan F3. Magnus cerdik ya, mengambil keuntungan 1 pion. Walaupun di sini ada kesempatan untuk putih nih pada saat menteri B3 kemudian mundur, harusnya ada bishop E5. Kemudian kuda G3. Apa ada posisi mana ya tadi? Ya, kuda E3, kemudian makan. Kemudian kuda H5. Nah, di sini teman-teman tepatnya.
Mohon maaf. Tepatnya pada posisi ini harusnya Caruana bisa manfaatin makan dan kemudian benteng ke petak D3. Ya, jadi kalau rokade ada benteng D7, sementara kalau kuda F6 ada bishop F7 dimakan kemudian benteng D8. Ya, kalau dimakan benteng kena atau dimakan benteng menteri kena. Nah, sayang tidak dipilih ya. Kemudian bishop E2 ya. Kuda D7 dan A5. A5 langkah yang bagus ya, membuat kudanya aktif. Kemudian C6 makan dan menteri A7, langkah yang bagus. Kemudian raja H2 blunder, kuda A4. Mengambil pundi-pundi pion lagi. Kemudian putih benteng A3, kuda C5, menteri F2, benteng D7 dan juga ada jawaban kuda E4. Ini sangat luar biasa. Magnus Carlsen tadi kalau menteri 2 ya sama ya. Kalau menteri 2 apa jawabannya? Benteng 7 geser doang. Menteri 2 sini makan, menteri 3 makan. D5 bishop F4 F5. Ya, benteng ke petak A6 menekan pion C6, kemudian dijawab benteng F6, benteng A8 raja 7. Benteng D8 mau ngambil pion, benteng ke petak D6. Sempat salah juga, kena lagi pionnya. Tapi untungnya karena sudah mengunci ya posisinya, maka dianggap hitam yang menang pertandingan ya. Di sini nih menyerah. Ya, ancaman checkmate tidak bisa dicegah. G4 cek sini. D4. Akurasi dari Magnus 90,9%, putih 85,6%. Itulah yang terjadi teman-teman. Oke, ada satu lagi nih partai dari Gukes ya, tapi masih berlangsung teman-teman. Ya, apa komentar kalian? Gue udah ngantuk-ngantuk nih, udah ngaco-ngaco ngomongnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton lanjutan dari Norway Chess babak ke-6 di YouTube Errol Chess. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue juga teman-teman.